Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang PMB, penerimaan mahasiswa baru, skema mandiri, terutama di Universitas Negeri Yogyakarta. Bersama kita, ini sudah ada tamu istimewa kita, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Sony Nuprembi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sony. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Salam, Prof. Oke, ya, Ya, atas kehadirannya. Dan saudara, para pemirsa, jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda. Channel ini ada karena editor channel kita, Mas Heri Teguh Oyono. Nah, Mas Sony, saya manggil Mas saja ya, karena faktanya sampai jauh lebih mudah. Dan kalau dipanggil Pak, ya, baik, Prof. nanti cepat tua. Nah, eh, Ya, Prof. SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ini sudah Tes. diumumkan. Berapa Mas yang diumumkan? Yang diterima di UNY saat ini? Ya, baik, Prof. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu pada calon mahasiswa yang lolos SNBT di seluruh Indonesia. Pada tanggal 13 Juni kemarin sudah diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional dan Hmm. UNY menerima atau meloloskan eh, 2.223 calon mahasiswa yang telah diumumkan tanggal 13 Juni dan sekarang sudah akan masuk proses registrasi atau pendaftaran ulang, Prof. Ya. Nah, Saya kira begitu. pertanyaan saya, lolos ke UNY itu kan tidak pakai standar di pada UNJ. Standarnya adalah apa angka terakhir sampai apa batas kursi terakhir ya, artinya daya tampung. Namun Ya, UNJ kan merupakan salah satu universitas yang daya saingnya itu ketat. Berapa Mas daya saing? betul. Jadi UNY pertama merupakan salah satu perguruan tinggi yang skor UTBK-nya tertinggi, yaitu urutan ke-11 Hmm. nasional. Ya. Dan kemudian kalau dari segi pendaftar atau para calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SNBT itu urutan ke-13. Hmm. Dan ini sekitar 56 ribuan orang mendaftar ke UNY untuk jalur SNBT, gitu, Bro. Ya, oke. Dan saya sudah menduga bahwa para pendaftar itu lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Oh, karena memang persoalan kita itu demand dan supply-nya pendidikan tinggi Betul, Bro. tidak seimbang. Nah, bagi yang tidak diterima, Mas, skema apa yang bisa diikuti di UNJ ini? Coba jelaskan kepada mereka supaya mereka tidak kebingungan, Mas. Nah, baik, terima kasih, Prof. Ini eh, untuk para calon mahasiswa atau siswa-siswa SMA yang lulus pada tahun ini dan tahun kemarin itu diberi kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi mandiri di UNY pada tahun 2024 ini dengan daya tampung secara nasional kami diberikan 50% Hmm. dari daya tampung keseluruhan UNY karena UNY sebagai salah satu universitas perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, dari 50% itu, insya Allah daya tampung yang akan kita aturkan kepada para calon mahasiswa itu sekitar 3.250 Hmm. eh, lowongan atau kursi ya untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang akan kita terima di jalur atau di jenjang pendidikan sarjana akademik atau S1. Ya, Sedangkan untuk sarjana terapan itu daya tampungnya 340 orang calon mahasiswa. itu tidak Nah, dihitung. sehingga ada dua perbedaan itu, Bro. Oh, tadi yang Ya, sarjana terapan nggak dihitung terintegrasi dengan daya tampung keseluruhan. Beda sendiri itu.
beda sendiri, Prof, itu. Jadi sarjana terapan dengan sarjana akademik S1 itu dia berbeda daya tampungnya. Oh, tapi secara keseluruhan student body-nya berapa lagi UNY itu? Yang akan diperlukan 2-3 ribu dengan sarjana terapan tadi ya. 340 ya, sekitar 3.800-an ya, atau 3.900 ya, hampir mendekati 4.000 orang Ya. yang akan kita terima di jalur seleksi mandiri, baik itu sarjana S1 maupun sarjana terapan. Nah, sekarang Itu, Bro. bagaimana kiatnya, Mas, supaya mereka itu bisa memilih dan bisa peluang suksesnya itu besar. Tentu saja kan tidak bisa mengulang. Misalkan saja menggunakan skor SNBT tapi pada jurusan yang sama itu kan pasti ditolak. Gimana, Mas? Betul. Jadi karena daya tampung kita juga terbatas, Prof. Jadi kami menyediakan skema-skema untuk seleksi mandiri ini. Ya, seleksi mandiri ini ada yang berbasis tes dan ada non-tes. Nah, ini tergantung dari para calon mahasiswa mau mengikuti yang mana. Sebagai contoh untuk talent scouting, ya, prestasi unggul atau prestasi olahraga unggul, itu berbasis portofolio, ya, artinya tidak menggunakan tes, begitu ya. Kemudian khusus untuk prestasi olahraga unggul, ini ada tes khusus kecabangan olahraga ya yang diselenggarakan oleh fakultas terkait. Nah, kemudian yang biasanya banyak diminati itu, Prof, Hmm. adalah skema tes tetapi tidak tes, yaitu berbasis skor UTBK atau SNBT. Jadi para calon mahasiswa yang kemarin tidak lolos SNBT, itu mereka mendapatkan sertifikat skor UTBK dari Panitia Seleksi Nasional, dan itu bisa didaftarkan melalui jalur skema mandiri ini. Dan biasanya memang angka keketatannya juga cukup banyak ini yang UTBK dan SNBT. Karena mereka tidak perlu tes, tetapi hanya perlu mendaftar saja di seleksi mandiri itu dan bersaing dengan skor tes yang mereka miliki ya sewaktu mereka mengikuti UTBK atau SNBT. Nah, kemudian skema yang kami selenggarakan berbasis tes itu yang biasanya juga memiliki animo yang tinggi, yaitu adalah eh, computer based test yang diselenggarakan di kampus, di UNY, dan juga di domisili. Nah, biasanya ini kita lakukan untuk tesnya di paling akhir, Prof. Dan ini memberikan kesempatan pada para calon mahasiswa untuk eh, bisa memanfaatkan ya, tes ini dengan baik ya, karena ini adalah jalur terakhir untuk bisa mengikuti seleksi mandiri di perguruan tinggi negeri termasuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu kami juga ada skema-skema lain, Prof, sebetulnya yang ini sudah berjalan ya, baik kerjasama Ya. maupun RPL. Nah, ini yang juga kami terima untuk sampai sebelum dimulainya eh, akademik baru, yaitu di bulan Agustus 2024 ini. Ya. Jadi Kira-kira itu skema-skema yang kan. ya, RPL itu kan dikenal dengan rekognisi pengalaman lampau. Iya kan? Begitu ya. Pembelajaran atau ya, betul, Pak. Rekognisi pembelajaran lampau. Lampau. Ya. Itu itu apa? Itu skemanya kan skema kerjasama. Misalnya dengan Pemda, dengan apa gitu. Bisa nggak individual daftar itu? Individual bisa, Prof, RPL, terutama bagi para mahasiswa yang kemarin, mohon maaf, tidak dapat menyelesaikan S1-nya, contohnya. Karena waktu, eh, kemudian juga mungkin karena bekerja, cuti, dan sebagainya, sehingga batas waktu untuk program S1 misalkan, atau program S2-nya selesai. Sehingga kami bisa menerima ya untuk jalur RPL, gitu ya, dengan melihat sejauh mana mereka mendapatkan mata kuliah yang sudah diambil begitu ya. Kemudian juga kalau kerjasama ini kami mengadakan dengan beberapa Pemda itu dengan
misalkan para guru-guru ya atau tenaga-tenaga kependidikan yang memang sudah memiliki pengalaman ya, yang bisa kita rekognisi ya sehingga nanti ada penilaian tersendiri oleh program studi dengan pengalaman-pengalaman dengan melampirkan sertifikat-sertifikat pelatihan, sertifikat-sertifikat berbagai kegiatan pengembangan diri yang sudah dilakukan oleh para guru gitu, Prof. Oke. Nah, di skema mandiri, Mas, kalau Ya, menggunakan apa skema talent, misalnya bakat, talent. itu ya talent, bakat itu yang dites termasuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan atau ada di seni, misalkan saja. Itu juga dites keterampilannya untuk menunjukkan Ya, bahwa betul. talent. Betul ya, bisa dites di situ. Betul, Prof. Jadi khusus untuk seleksi mandiri yang berbasis talent dan juga eh, prestasi ya unggul, ini ada tes khusus ya, terutama untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan serta Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, yaitu di pendidikan seni, pendidikan jasmani, kesehatan, rekreasi, pendidikan kepelatihan, dan juga ilmu keolahragaan, serta Oke. pendidikan jasmani sekolah dasar. Nah, semua itu jika ingin masuk ke sana, maka harus ada tes khusus ya, yang nanti harus diikuti. Sehingga memang biaya pendaftarannya agak berbeda dengan biaya pendaftaran yang lain, gitu, Prof. Adakah skema ini, Mas? Talent yang orang bisa menghafal Al-Quran. Ada nggak di situ? Nggak ada ya? Ada, Prof. Jadi di prestasi unggul Hmm. itu ada khusus untuk hafiz Al-Quran dan penghafal kitab suci yang lain juga diperbolehkan. Hmm. Dengan buktinya yaitu sertifikat tentunya ya. Ya. Baik itu sertifikat dari lembaga tertentu yang diakui ya bahwa yang bersangkutan adalah penghafal kitab suci ya Al-Qur'an ataupun kitab suci yang lain begitu, Bro. Itu Oh, bisa daftar di jalur S1 prestasi unggul namanya ya. oh prestasi. Oke. Kemudian ini Ya, Mas, tadi yang jalur skema mandiri tes tapi tidak pakai tes. Itu tadi kan harus punya ya, strategi ya. Jadi gimana strateginya? Harus melihat kompetisinya tahun-tahun lalu. Apakah bisa dilihat ya. di pmb.unj.ac.id gitu. Di situ ada datanya, Mas. Betul, di situ semua data sudah ada termasuk animo tahun kemarin. Nah, ini perlu dipelajari oleh para calon mahasiswa, Prof. Hmm. Terutama beberapa prodi yang memiliki animo besar. Sebagai contoh yaitu manajemen ya. Manajemen ini salah satu eh, prodi yang animonya besar tahun lalu, yaitu sekitar 13 ribuan orang mendaftar ya. Tetapi daya tampungnya hanya 240 orang. Maksudnya ini 1 banding 50-an, Prof, untuk bersaing ya di Ya. prodi manajemen. Hmm. Kemudian di prodi psikologi juga, ya prodi psikologi ini juga termasuk prodi yang animonya sangat tinggi ya. Kemudian yang ketiga ilmu komunikasi juga termasuk besar dengan animo 10 ribuan orang tahun lalu. Kemudian di administrasi publik juga di Fakultas Ilmu Disipol. Sosial, Ilmu Hukum dan Ilmu Politik ini juga masuk 5 besar apa namanya prodi yang animonya tinggi dan termasuk akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, Hmm. ini 5 prodi yang animonya cukup besar di tahun 2023. Ini perlu ada strategi khusus jika ingin masuk ke prodi tersebut, Prof. Ya. Sehingga para calon mahasiswa bisa eh, melihat betul data yang ada di dalam website kami, pmb.uny.ac.id, baik itu daya tampung maupun animonya. Dan itu sudah kami publish sudah semenjak lama begitu, Bro. Ya, dan saudara-saudara para lulusan SMA, SMK, MAK, atau madrasah dan sebagainya, jangan Betul. lupa melihat daya saing itu, supaya saudara Hmm. tidak terantuk pada batu yang sama, sehingga bisa Nah, betul, Bro. memprodi yang harus saudara turunkan levelnya. Jadi ini penting untuk diketahui. Nah, berikut.
pertanyaan berikut, Mas. Tentu saja ini nanti akan disusul keketatan fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran kan Ya, tidak menyelenggarakan SNBT. Karena pertama, maka dasarnya adalah skema mandiri. Begitu, Mas. Betul ya? betul. Khusus untuk Fakultas Kedokteran, eh, ilmu hukum, ada 3 prodi yang terbaru, Prof, Ya, di Universitas Negeri Jakarta. langsung Yang pertama mandiri. Fakultas atau Prodi Kedokteran, ya, Ya. S1. Ini kita terima atau melalui jalur seleksi mandiri hanya skema CBT, Oh, yaitu CBT. CBT di kampus dan di domisili. Ya, hanya 2 itu diterima, tidak melalui jalur yang lain, Prof. Ya, 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 ya. Tapi yang Ya, dua yang lain, saya kira apa itu? Sejarah atau apa? Yang kedua itu yang lain itu. Yang yang dari Visipol itu ada S1 ilmu hukum dan S1 ilmu politik. oke. Nah, ini juga eh, kami terima ya di berbagai jalur atau skema. Oh, Ya, tidak yang seperti di khusus kedokteran. kedokteran saja yang Hanya ya kedokteran saja yang CBT, Computer Based Test, CTT. Based Test, Computer Based Betul, Test. Ya, tes tes. ya. Ya, Jadi itu bisa dilakukan di kampus maupun di domisili. Nah, betul. perlu Domisili. dijelaskan, saudara-saudara, di domisili itu Anda daftar tidak usah ke kampus, tes dari rumah. Betul. Karena Ya, UNJ mempunyai IT yang canggih, jadi nggak bisa ada joki ketika Anda mengerjakan tes di rumah. Karena teknologi ya, sudah dipercaya dan pernah dicoba untuk tes yang masif nasional. oleh kementerian Betul. kalau nggak kira itu dulu, Mas. Ya. Betul. Kementerian terutama di program PPG, Prof. Kita sudah dipercaya teknologi kita dan memang jika terjadi apa ya tadi yang diungkapkan Prof itu kejokian dan semua ketahuan, Prof. Kami senantiasa melihat ya dengan pengawasan tim yang kami lakukan itu ternyata ada beberapa yang biasanya kami temukan gitu ya, yang seperti itu. Jadi ini tidak bisa main-main juga untuk domisili. Jadi tetap kita cukup ketat pengawasannya. Ya, jadi pengawasan digital luar biasa. Dan malah pengawasan Ya, digital itu kan sangat-sangat anu ya, dedicated. Nggak pernah ngantuk Mas itu. ya, Jadi selalu ready. ya, Nah, oke lah. Dan saya kira di samping itu skema mandiri itu kita kan diizinkan oleh kementerian supaya melakukan burden sharing. Artinya bahwa pembiayaan pendidikan itu dipikul bersama sehingga kita ada yang namanya apa iuran pembinaan institusi. Betul nggak? pembangunan institusi, Bro. Oh, iuran Iuran pembangunan pembangunan institusi. institusi. Ya, mohon maaf. Ya, Iuran IP. pembangunan institusi. Betul, Ya, betul itu Mas ya. betul, betul, Bro. Ya, betul. Tetapi IP ya, pesan yang harus namanya. Kalau kita disampaikan kata adalah, IP. ya, itu tidak menentukan kelolosan. Ya, tentu saja Betul. yang menentukan itu adalah semata-mata adalah tes atau portofolio. Tergantung skema mana Iya, yang dicapai. Perkara orang ya. timbang yang satu lebih banyak yang lain itu kan karena keikhlasan mereka untuk membangun institusi pendidikan itu. Karena di Undang-Undang Hmm, Sidiknas itu sudah dikatakan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara sama. pemerintah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Masyarakat itu adalah ya Ya, kita-kita orang tua ini supaya kalau ada rezeki itu berpartisipasi untuk membangun pendidikan itu. Nah, yang terakhir, Mas, apa ya. pesan sampean untuk calon-calon itu? Padahal calonnya itu kan terbatas dalam arti tahun kemarin dan tahun ini. 3 tahun lalu kan sudah nggak bisa Hmm, daftar lagi kan? Gimana ini pesannya? betul. Iya, terima kasih, Prof. Jadi untuk para calon mahasiswa, terutama yang sudah lolos di SNBP dan SNBT, itu secara nasional itu akan ditolak oleh seleksi mandiri, Prof. Jadi Hmm. itu sudah kesepakatan secara nasional yang sudah lolos SNBP maupun SNBT, seleksi nasional itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mendaftar di seleksi mandiri PTN manapun. Kemudian yang kedua,
memang untuk para calon mahasiswa ini harus betul-betul memilih jalur yang benar atau skema yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, Bro. Ya, Ah, apakah dia ingin memiliki prestasi akademik yang baik atau prestasi dalam bidang-bidang tertentu, misalkan olahraga, seni, atau penghafal Al-Quran tadi, atau penghafal kitab suci, dan sebagainya, atau dia memiliki skor UTBK yang tinggi, begitu, yang kemarin tidak lolos, misalkan sewaktu di SNBT, itu bisa juga didaftarkan di skema seleksi mandiri ini. Dan yang terakhir yaitu CBT kampus dan domisili ini juga perlu dipersiapkan dengan baik, karena kami di UNY juga mengikuti apa yang dilakukan oleh seleksi nasional, yaitu dengan basis soal yang banyak dengan variasi yang rumit, ya, sehingga memungkinkan, ya, para mahasiswa itu akan mendapatkan soal yang berbeda satu sama lain gitu di komputer base-nya, sehingga tidak ada celah, ya, untuk para calon mahasiswa ini melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, begitu, Prof. Termasuk perjudian. Nah, ini yang kita terus kembangkan, ya, baik itu dari sistem maupun dari segi teknologinya. Begitu, Prof. Ya, oke lah. Saudara-saudara, itulah Ya. Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai skema penerimaan mahasiswa baru skema mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, jangan sampai ketinggalan. Besok lusa saya akan juga mewawancarai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan. Itu yang ikut menentukan besarnya UKT setelah kementerian mempunyai kebijakan baru. Ini yang saudara-saudara tunggu, stay tune. Berapa UKT kedokteran dan bagaimana caranya membayar UKT itu, kita akan berjumpa mungkin 3 hari lagi. Terima kasih, Mas Sony. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.